Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dilihat-lihat masih banyakkan ibu-ibu dari bapak-bapak ya. Padahal Kanjeng Nabi ngendikan katanya ahli neraka paling banyak perempuan, tapi ini perempuan paling banyak di pengajian. Insya Allah kita semua masuk apa? Swarga. Kok bahasanya swarga bukan swargo? Ini swarga ini bahasa saya, ini bahasa Jawa Barat. Ya, swarga bilangnya, kalau di sini swargo. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man wussi'a lahu fi rizqihi wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kaula muliakan, kaula hormati para alim, para ulama, para sepuh, bina sepuh, para kiai, para asatidah, para bapak, para ibu, para pemuda, pemudi, harapan agama, harapan bangsa. Enggak, katanya pemuda, harapan pemudi. Harapan agama, harapan orang tua, harapan bangsa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling pertama dan utama tentunya adalah ungkapan rasa syukur kita, puja dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang tidak terhingga banyaknya. Terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ngaji, nikmat bersaudara seduluran, nikmat sehat walafiat, sehingga di pagi ini kita bisa hadir di pengajian umum Ahad pagi Masjid Baitul Hakim Desa Pojok Sari. Alhamdulillah. Salawat teriring salam tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, tauladan kita semua, panutan kita semua, kecintaan dan kerinduan kita semua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga segenap keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, saya dihubungi oleh panitia jam 6 sampai jam 7. Sekarang sudah jam 6:10, ingatin ya. Ya kalau nanti saya justru khawatir ini bukan Bapak Ibu yang ngantuk, saya khawatir sayanya yang ngantuk. Karena tadi malam saya juga menyiapkan, ini kan mendadak baru kemarin saya dihubungi.
Mendadak sebenarnya nanti jam 9 itu saya ngisi acara di kampus UIN. Sementara materinya baru disiapkan tadi malam. Jadi bukan nyiapin materi mengajar, nyiapin materi buat di UIN. Pemaluman. Akhirnya mudah-mudahan nggak ngantuk Ibu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ini sekarang ini lagi viral di Pati apa jangan? Nauzubillah Bu ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai itu terjadi di desa Pojok Sari. Ya. Benar, Pojok apa? Iya, Pojok Sari ya. Ya, ini jangan sampai terjadi. Karena memang zaman sekarang ini zaman luar biasa. Godaan pintu-pintu kemaksiatan itu luar biasa. Saya ini di pengadilan agama. Ini kan hari-hari menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Yang baru-baru saya tangani itu ada seorang ibu yang dia matur, Pak Hakim, saya mah pengen pisah sama suami saya. Loh kenapa Bu? Sampai sudah punya anak? Enggak. Saya mau pisah sama suami saya. Apa salah suamimu itu? Katanya suaminya sering beli perempuan. Loh, beli perempuan? Gimana itu beli perempuan? Berapa harganya itu perempuan? Katanya harganya 300.000. Loh, kok murah 300.000? Gimana ceritanya itu? Katanya beli perempuan lewat aplikasi namanya MiChat. Udah tahu tuh aplikasi apa itu? Jadi ada aplikasi nanti di situ. Nah ini. Jadi zaman sekarang ini bisa jadi sumber pahala, ini juga bisa jadi sumber dosa. Laras Ramadan. Kalau yang dibukanya YouTube-nya itu ceramahnya ustadz, ceramahnya kiai, penuh dengan nasihat, penuh dengan ajakan-ajakan keimanan, ibadah, ingat sama akhirat, gemar karo pahala, insya Allah surga. Tapi kalau yang dilihat tayangan-tayangan YouTube yang isinya sekarang bukan YouTube, yang ramai TikTok lagi ya, TikTok lah, Facebook lah, Instagram, nanti yang ditonton yang gak bener. Ada yang nonton joget-joget gitu, bener. Ini nanti pagi-pagi yang seharusnya kita buka Quran, ya kan? Atau zikir pagi dulu, kita baca zikir pagi-pagi. Ini enggak, pegang handphone nanti hahawi, ngapain? Oh, lihat jempolnya itu terus scroll, habis waktunya nanti di situ. Sehingga nanti anak-anak pemuda, anak-anak remaja gara-gara tidak ngerti bagaimana menggunakan handphone, akhirnya belajarnya ketinggalan. Ya saya lihat di tayangan Kompas ya. Jadi ini namanya eksperimen sosial. Dites pemuda-pemuda kita, pelajar-pelajar kita, ditanya dengan pertanyaan yang umum. Ditanya, coba di sini ada yang tahu Anda pernah dengar MPR nggak? Ada yang pernah dengar MPR? Pernah? Siapa yang pernah dengar MPR? Coba tunjuk tangannya. MPR itu makanan apa? Yang dari singkong MPR. Ada coba ini, pemuda kita ini dari Hadroh ini. Ada yang pernah dengar MPR? Sekolahnya yang paling tinggi kelas berapa? Kelas pinter? SMP? Mas, SMP mas? SMP kelas pinter? Kelas? Iya tempon dong di. Kalau di SMP kelas pinter tadi. 3 SMP gitu. Ngertos MPR? Nggak tahu MPR, ya kan? Ditanya DPR, nggak tahu DPR. Ditanya DPR, nggak tahu. Ditanya lagi ibu kota Surabaya, ibu kota Jawa Timur apa katanya? Ada yang jawabnya Solo. Ini gara-gara ini nih.
Gara-gara tidak ngerti menggunakan handphone. Sekolah nanti sama temennya pada rekam video TikTok, joget. Jadi biar apa? Biar viral. Nah ini kita anak-anak santri, anak-anak pondok, kita harus ngerti bahwa kita setelah ini kita akan menjadi mahasiswa, akan menjadi santri, mahasantri yang memiliki ilmu yang mumpuni. Makanya nanti jangan kita habis waktunya dengan handphone yang kurang manfaat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ada ini cerita orang Amerika. Jadi orang Amerika itu dia penasaran dengan Al-Quran, sehingga dia mencari-cari kelemahan dari Al-Quran. Nah sekarang kan zamannya sudah zaman AI. Zaman apa? AI. Apa AI itu? Ada yang bilang A1 katanya. Jadi saya punya family di kampung itu, sekarang mah katanya sudah canggih gitu ya. Ada namanya A1. Apa A1? Oh rupanya AI atau AI. Jadi AI itu canggih sekarang. Bahkan yang sebenarnya orang itu tidak ngomong apa, dengan AI jadi kayak ngomong apa. Lalu sahabat, pernah lihat ya? Ada orang ceramah pidato pakai bahasa Cina, pakai bahasa Arab, padahal dia nggak ngerti bahasa Cina, nggak ngerti bahasa Arab. Itu pakai AI. Ada ibu-ibu tiba-tiba di status WA-nya itu, wih pakaiannya gitu kan mahal gitu kan, nggak taunya pakai AI, diedit pakai AI. Jadi AI, Bapak Ibu, jemaah sekalian, itu bisa bikin segala macam apa maunya kita. Akhirnya ini orang Amerika penasaran, dia coba tanya sama AI, hey AI, kamu saya isi informasi seluruh kosakata bahasa Arab. Jadi semua kata-kata bahasa Arab dimasukkan di AI. Tujuannya apa? Tujuannya silakan AI buatkan satu surat yang sama dengan Al-Quran. Apa jawabnya AI? AI jawab, waduh katanya, kalau suruh buat surat yang sama dengan Al-Quran, sekalipun saya menguasai seluruh jutaan kata-kata di dalam bahasa Arab, suruh menyusun kalimat-kalimat seperti Al-Quran, kata AI, saya nyerah, angkat tangan, buatan sakit. Akhirnya tambah penasaran lagi, ini perempuan kebetulan. Si perempuan orang Amerika ini penasaran lagi, dia baca lagi Al-Quran. Memang di dalam Al-Quran juga sudah ada tantangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, apa lanjutannya? Fa'tu bisuratin min mithli. Jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, silakan buat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Ya sampai sekarang sudah lewat 14 abad, tidak ada satu manusia pun, profesor, orang yang paling pinter, termasuk AI yang paling pinter ini, itu angkat tangan, tidak ada yang sanggup untuk membuat satu surat yang sama dengan Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Artinya apa? Artinya menunjukkan Al-Quran yang kita baca, kita pelajari, itu bukan bikinan Nabi Muhammad. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang Amerika ini orang peneliti, orang pinter ini, akhirnya dia tunduk, dia menyatakan masuk Islam. Tahu surat yang paling pendek di dalam Al-Quran? Namanya surat, ada yang tahu? Surat apa? Al-Kautsar. Inna a'toina kal-kautsar. Sungguh kami telah memberi kamu, wahai Nabi Muhammad, Al-Kautsar.
Jadi Kanjeng Nabi pernah sekali waktu Kanjeng Nabi tertunduk kepalanya, nggak tahu ngantuk, nggak tahu tertidur, memang disengaja sama Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi tertunduk, kemudian begitu mengangkat kepala, Kanjeng Nabi tersenyum, mubtasiman. Tsumma rafa'a ra'sahu mubtasiman. Kanjeng Nabi mengangkat kepala terusan tersenyum. Baru kemudian Kanjeng Nabi ngendikan, tadi baru saja selesai turun satu surat kepada saya, kata Nabi, surat Al-Kautsar. Dibaca, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberi kepadamu Al-Kautsar. Apa maknanya Al-Kautsar? Apa artinya? Nikmat yang banyak. Fasolli, maka laksanakan sholat wahai Nabi Muhammad, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, huwal abtar, dia orang yang terputus. Kemudian Kanjeng Nabi ngendikan, nanya sama sahabat-sahabat, hal tadruna mal kautsar? Hei sahabat-sahabatku, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Apa jawabnya para sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Panjenengan Kanjeng Nabi yang lebih tahu. Kemudian dijelaskan sama Nabi bahwa Al-Kautsar adalah nahrun, adalah sungai, a'tanihi rabbi, yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku, fil jannati, di dalam surga. Jadi Al-Kautsar itu adalah nama sungai yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah nanti di dalam surga. Alaihi khairun katsur, bahwa di dalam sungai tersebut ada kebaikan yang banyak. Taridu alaihi ummati, nanti umatku semuanya nanti akan datang ke sungai yang demikian hebat itu. Aniyatuhu kahadadil kawakib, yang nanti sudah disediakan wadah-wadah, gelas-gelas di situ, segala macam yang hebat-hebat itu sejumlah bilangan bulan, bintang. Artinya apa? Artinya sudah disiapkan wadah-wadah atau cangkir-cangkir gelas untuk umat Kanjeng Nabi nanti yang akan minum di telaga atau sungai yang diberikan kepada Rasulullah. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ada ulama yang menafsirkan Al-Kautsar itu adalah kenabian. Jadi Al-Kautsar, bahwa Kanjeng Nabi itu diangkat menjadi Nabi, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi. Ada lagi yang menafsirkan ulama bahwa Al-Kautsar itu adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran ini sebagai bukti bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Kalau Nabi Musa, bukti kenabiannya apa? Di antaranya tongkat bisa jadi ular. Hanya bisa disaksikan pada umatnya saat itu. Kalau Nabi Isa, apa mukjizatnya? Tanda kenabiannya. Di antaranya bisa menghidupkan orang mati. Itu bisa disaksikan pada umatnya saat itu. Apa mukjizat Kanjeng Nabi? Mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran, yang bisa disaksikan bukan hanya oleh sahabat-sahabat yang pada saat itu, tetapi bisa disaksikan oleh kita semua sampai saat ini. Sehingga inilah nikmat yang banyak, nikmat yang besar diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian ayat berikutnya? Ayat berikutnya, fasolli li rabbika wanhar. Artinya apa? Artinya, hei Nabi Muhammad, kamu sudah diberi nikmat yang banyak, maka syukuri nikmatmu itu
dengan cara melakukan dua hal. Yang pertama, kerjakan sholat. Yang kedua, laksanakan kurban. Nah, ini di Baitul Hakim panitia sudah berapa kurbannya? Berapa sapi sudah? Kita 4 sapi, masya Allah. Kambingnya kita kambingnya, ya 4 kambingnya. Alhamdulillah. Berarti sama ini kayak di masjid saya di Singosaren ya, 4 sapi ada 4 kambing. Karena kan Nabi ngendikan, man wus'alahu fi rizqihi, siapa orang yang memiliki kelapangan rezeki. Apa kelapangan rezeki itu? Kira-kira kalau di hari raya, di hari Idul Adha, Bapak Ibu jamaah ini masih ada makanan yang bisa dimakan hari itu, sementara masih ada uang di dompetnya, masih ada uang di tabungannya. Ini namanya orang yang memiliki kelapangan rezeki. Ini orang yang dianjurkan, disunahkan untuk berkurban. Siapa yang tidak berkurban, kata kanjeng Nabi, malam yuwassa' lahu fi rizqihi wa lam yudhi. Siapa yang memiliki kelebihan rezeki, masih ada uangnya, gitu kan? Tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat masjid, jangan dekat-dekat musala. Artinya apa? Artinya ini apa istilahnya ini teguran dari Rasulullah bahwa orang yang tidak berkurban padahal memiliki uang lebih, berarti orang yang tidak tahu bersyukur. Orang yang tidak tahu bersyukur. Kenapa? Karena berkurban ini adalah salah satu bentuk syukur atas nikmat yang kita terima. Jadi sekalipun ayat ini turunnya ditujukan kepada kanjeng Nabi, tetapi ayat ini juga mengandung pelajaran untuk kita semua sebagai umatnya. Artinya apa? Artinya kita yang sudah diberi banyak nikmat, tapi ada yang bilang, Pak Ustaz, saya mah gak punya uang, saya mau miskin. Sekarang kita coba, kalau ada orang yang ngaku miskin, kita tanya, sampean yang ngaku miskin punya tangan apa tidak? Jawabnya punya. Kalau tangannya Bu dibeli satu aja, mau yang kanan mau yang kiri terserah. Dibeli 100 juta pun apa buatan? Sekarang kita punya mata, dalam meripat mau buatan? Ada. Coba kalau matanya Bu, Pak, terserah mau yang kanan mau yang kiri. Dibeli sama orang kaya, matanya dibeli satu, harganya 200 juta. Turun apa buatan? Atau dibeli dua-duanya, matanya kiri sama kanan. Dibeli 1 miliar. 1 miliar itu pintar, 1000 juta. Gitu kan? Wah, itu kalau dibelikan apa namanya? Apa kue di sini ini? Dibelikan cendol ini penuh nih semua jalan sana. 1 miliar gitu ya. Itu uang banyak sekali itu. Dua mata kita ini kalau dibeli 1 miliar, turun apa buatan? Buatan. Artinya apa? Orang yang ngaku miskin, hei sadarlah bahwa kamu sebenarnya kaya. Karena kamu memiliki anggota tubuh yang sehat, yang tidak bisa dinilai dengan uang. Leres apa buatan? Ini yang kemudian harus kita syukuri. Makanya kalau ada orang yang mengeluh, tahu ngeluh nggak? Ngeluh misalnya, aduh ini rezeki seret, usaha nggak lancar. Nanti ada lagi yang masih jomblo, kok nggak datang jodohnya, ada yang begitu. Nanti ada lagi yang usaha lagi kok nggak maju usahanya. Ada lagi yang sedang sakit kok nggak sembuh sakitnya, ngeluh begitu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian ketahuilah, kalau ada orang yang sakit dia masih belum sembuh, kalau ada orang usahanya belum maju, kalau ada yang sedang punya hajat cita-cita kok masih belum terkabul, itu apa sebabnya? Tahu sebabnya Bu?
Sebabnya karena Allah belum menolong kita. Kalau Allah menolong kita, gampang semuanya, selesai semuanya. Karena tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gak ada yang sulit. Ini saya mau cerita. Saya punya adik di Kediri, Ustadz juga. Jadi kalau beliau lebih ustadz dari saya. Kalau saya ceramahnya ini kadang-kadang kalau ada yang SMS dia berangkat. Gitu. Kalau nggak ada ya justru nggak ada. Karena saya memang kerja juga di kantor. Kalau adik saya enggak, dia memang hari-harinya jadi ustadz. Di Kediri itu ada 26 majelis taklim. Jadi sebulan itu keliling, jam 3 udah bangun, udah pergi. Bahkan sampai ke Balek, sampai ke Mojokerto, sampai kemana. Itu memang rezekinya dari situ. Sekali waktu dia ini pengen haji, ya kan? Pengen pergi haji, padahal duitnya belum cukup. Lungo, dia minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu qadarullah, dia dipanggil dari kedutaan, suruh datang ke Jakarta, suruh bikin paspor. Setelah bikin paspor, akhirnya diberi haji gratis. Alhamdulillah. Ini salah satu contoh. Saya juga pernah, waktu saya pergi umroh juga, tahun sekitar 2015. Ada waktu itu 20 orang, kami 20 orang. Ini umrohnya sama juga, umrohnya gratis. Jadi dari kedutaan Arab Saudi. Ceritanya berangkat, kemudian masing-masing cerita. Gimana ceritanya ini, kok bisa sampai dipanggil pergi umroh? Ada seorang dosen, dia bilang begini, saya mah sadar sebagai dosen atau guru, mungkin gaji saya nggak seberapa. Kalau nabung juga, ya nggak cukup-cukup. Karena pendapatannya ya dipakai lagi buat pengeluaran bulanan. Akhirnya nggak pernah cukup nabung. Tapi saya batin, di dalam hati saya dungo, ya Allah, sebelum saya pensiun, ya Allah, berangkatkan saya ziarah ke Masjidil Haram. Saya bisa sujud di depan Ka'bah. Saya bisa ziarah ke makam Kanjeng Nabi. Qadarullah, pas tahun terakhir dia mau pensiun, dia dipanggil itu sama kedutaan untuk berangkat pergi umroh gratis. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ada orang yang ngeluh tadi seperti itu, karena Allah belum menolong. Kalau Allah mau menolong, itu selesai semuanya, mudah semuanya. Cuman pertanyaannya, kenapa Allah masih belum menolong kita? Maka jawabannya, karena kita belum minta kepada Allah. Tapi kan Pak Ustadz, saya kan sering minta. Saya juga sholat 5 waktu. Habis sholat juga saya wirid, saya zikir. Bahkan saya juga baca Quran. Malam juga saya bangun. Saya juga doa minta sama Allah. Ya kan? Jawabnya nanti begitu. Ini jangan-jangan sholat kita, doa kita masih belum serius. Ini saya katakan begini. Ya, kenapa? Karena sholat itu, Bapak Ibu jemaah sekalian, ini mudah-mudahan waktu masih cukup ya. Masih banyak. Karena Bapak Ibu jemaah sekalian, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Allah tidak menerima doa-doa dari hati yang kosong. Sholat itu adalah doa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sholat itu, kita berangkat pergi sholat itu, dari rumah kita siapkan permintaan terbaik kita. Doa-doa kita ini mau sholat, ini mau minta apa ini? Kita ini ada hajat apa nih? Kalau santri punya cita-cita, cita-citanya yang tinggi, ya. Jangan cita-citanya pengen jadi pegawai Indomaret. Nah, itu saya tidak meremehkan ya, tidak meremehkan pegawai Indomaret. Maksudnya cita-cita yang lebih tinggi lagi. Oh, kita minta surga saja boleh, bersama. Minta surga yang demikian hebat itu. Apa surga itu? Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbi bashar. Kenikmatan di surga itu adalah kenikmatan yang belum pernah dilihat mata,
belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas di dalam pikiran atau hati kita, itu kenikmatan di dalam surga itu luar biasa. Lah kita kan minta surga. Rabbana adkhilnal jannata ma'al abrar, itu kan, ya Allah masukkan surga kami ya Allah. Itu surga aja kita minta. Apalagi cuma kesuksesan dunia. Jadi cita-cita yang tinggi. Sekalipun ini saya juga ngalami jadi santri. Waktu saya jadi santri, saya juga tidak pernah waktu itu saya nggak cita-cita mau jadi pegawai negeri, apalagi jadi hakim, apalagi sekarang saya jadi pimpinan di pengadilan. Nggak terbayang. Hanya saya yakin waktu di pesantren itu, saya doa begini. Silakan kalau mau ditiru. Ya Allah, cerahkan masa depan saya ya Allah. Jangan jadikan masa depanku suram. Karena dulu saya waktu pesantren tahun 80-an, 90-an, itu gambarannya kalau santri itu keluar pesantren masa depannya suram katanya. Beda sama orang yang kuliahan itu nanti mau jadi pejabat, mau usaha, mau jadi segala macam. Itu bayangannya waktu itu, bayangan saya santri di kampung, saya di Cirebon nih pesantrennya. Itu bayangan saya begitu. Tapi saya yakin bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa. Saya doa, ya Allah, cerahkan masa depanku, jangan jadikan masa depanku suram. Bagaimanapun caranya, dari manapun jalannya. Karena kekayaan adalah kekayaanmu, karena kekuasaan adalah kekuasaanmu, maka semuanya mudah bagimu. Aku serahkan masa depanku kepadamu. Sudah, nyantri aja, ngaji. Selesai dari pesantren, saya pergi kuliah ke Jakarta. Selesai kuliah sampai akhirnya qadarullah saya diangkat jadi PNS. Itu juga di luar, ya kalau orang yang jadi PNS itu kan sengaja daftar, saya nggak sengaja. Jadi iseng-iseng daftar, tapi sekalinya lulus. Ini artinya apa? Pelajarannya di sini. Bahwa kita yang punya cita-cita, kita gantungkan cita-cita kita sama Allah. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, sholat itu doa. Makanya kita siapkan doa-doa kita ketika kita mau pergi sholat. Doanya kapan? Doanya ada beberapa tempat. Bisa doanya sebelum sholat. Nah ini makanya ini penting. Makanya ini penting. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau pergi ke Solo misalnya, naik kereta dari Madiun, keretanya jam 7. Kira-kira Bapak Ibu sampai stasiun jam berapa itu? Kalau jam 7 jadwal keretanya, kenapa nggak berangkatnya nanti jam 7 atau lewat sedikit? Ketinggalan kereta. Ya kan begitu. Harusnya kita sholat juga seperti itu. Sekarang nih Bapak Ibu, misalnya ada orang kaya di Pojok Sari ini. Datang di sini orang kaya di Pojok Sari, dia bawa uang berkoper-koper, uangnya banyak, dan akan diberikan kepada orang Pojok Sari, Bapak Ibu semua, khususnya jamaah pengajian di Baitul Hakim. Satu orang mau dikasih berapa mintanya? Mau minta 1 juta, beri 1 juta. Mau minta 5 juta, beri 5 juta. Semua, tidak ada pengecualian. Mau yang tua, yang muda, yang laki, perempuan, asal datang kasih. Nanti bikin pengumuman, silakan datang ketemu sama saya, kata orang kaya ini. Ketemu sama saya jam 10 pagi. Kira-kira ini orang Pojok Sari datangnya jam berapa itu? Jam 8 sudah datang, takut ketinggalan, takut antrinya panjang, kan begitu. Nah sekarang ada yang lebih kaya dari orang ini. Dia memiliki kekayaan sepenuh langit dan bumi. Kekuasaannya tidak terbatas. Apa yang dia kehendaki, kun fayakun. Mau jadi apa? Jadi. Mau sehat? Sehat. Mau ketemu jodoh? Ketemu jodoh. Mau dapat kerja? Dapat kerja. Mau dapat rezeki? Dapat rezeki. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Loman. Gusti Allah itu tidak pelit. Allah itu akan memberi, bahkan yang tidak kita minta saja Allah beri. Kita diberi sehat, kita diberi mata, kita diberi, berapa bayarnya ini? Kita punya mata bayar pinter Bu? Gratis.
Kita dapat jalan dari rumah ke masjid ini gratis. Ini karena loman dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gusti Allah bikin pengumuman. Ayo, siapa yang pengen butuh rezeki, siapa yang pengen butuh uang, siapa yang pengen punya kerjaan, siapa yang pengen karirnya meningkat, siapa yang pengen ketemu jodohnya, bikin pengumuman jam 12 datang sembahyang zuhur. Datangnya jam berapa? Datangnya setelah pengumuman. Terus nanti lagi asar, Allah bikin pengumuman lagi. Ayo, wong pojok sari, siapa yang butuh punya hajat cita-cita, datang ketemu saya. Asarnya jam berapa? Asar itu jam 3 kurang ya, jam 3 kurang 4 menit. Ya kan, bikin pengumuman. Nanti datangnya bukan ke masjid, nanti sholat di rumah aja. Sholatnya jam berapa di rumah? Sholatnya sudah mau maghrib. Nah, kira-kira seperti ini nih. Ini yang menyebabkan pertolongan Allah itu belum datang sama kita. Makanya ini santri-santri, Bapak Ibu ini, ayo. Makanya ini surat Al-Kautsar ini luar biasa. Kita ini sudah diberi nikmat yang banyak, tidak terhitung ini. Ada orang yang sakit atau orang yang susah, gimana caranya ya kok? Hari-hari perasaan sumpah, hari-hari perasaan sedih, gimana caranya ya supaya timbul gairah, gembira? Tidak susah hidup, padahal ada caranya. Nih Bapak Ibu ya, ada caranya kalau kita lagi sedih, bagaimana caranya supaya kita jadi gembira. Jadi saya pernah baca buku Bapak Ibu, buku judulnya Cara Bodoh Menjadi Bahagia. Begitu, cara bodoh menjadi bahagia. Salah satu caranya supaya hati kita gembira, hati kita senang, caranya gampang. Kata buku itu, silakan duduk yang tenang, kemudian lihat jempol, kemudian syukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya ada jempol. Coba kalau saya nggak ada jempol nih, mau pegang HP gimana? Pegang HP nggak ada jempol. Mau bukanya gimana ini? Mau ngambil gelas, misalnya nggak ada jempol gimana ini? Masih bisa ya? Nggak bisa, susah juga ini. Harus ada jempol. Mau minum harus ada jempol. Kita contohin ya, sebenarnya. Itu contoh ya, contoh. Ini contoh fungsi manfaat jempol. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, itu cara kita untuk gembira. Ini saya pernah sampaikan ibu saya, mertua saya. Beliau diuji di akhir usianya itu kena penyakit gula. Sedih beliau itu kan. Duduk mau pergi kemana juga kakinya sakit. Bu, kalau ibu pengen seneng, pengen gembira, ya kan, supaya nggak sedih lagi, ibu syukuri yang masih ada. Jangan dipikirin yang nggak ada. Sudah, yang sakit udah biarin saja. Kan yang sehatnya masih banyak. Tangan masih sehat, mata masih sehat, ya kan? Mulut masih sehat. Udah kita syukuri yang ada. Tangan coba ibu lihat jempol, syukuri. Coba ibu kalau nggak ada jempol gimana? Saya bilang begitu. Ini namanya cara bodoh menjadi bahagia. Kita syukuri, alhamdulillah ya Allah. Gimana pakai baju kalau nggak ada jempol? Benar sama benar? Nah, ini cara kita mensyukuri. Nah, kalau kita syukur, maka Allah akan tambahkan itu apa yang menjadi keinginan kita. Karena syukur itu fungsinya adalah menjaga nikmat yang sudah ada dan bisa mendatangkan nikmat yang belum ada. Itu fungsinya syukur. Makanya Bapak Ibu jemaah sekalian, kita sholat itu bukan karena kita terpaksa. Kita sholat itu bukan karena itu kewajiban. Kita sholat itu karena kita butuh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita butuh untuk berdoa. Satu kali Kanjeng Nabi lewat di masjid, ketemu dengan sahabat Abu Hurairah. Lagi pegang perut sahabat Abu Hurairah. Kelihatan perutnya sakit. Kanjeng Nabi menghentikan, sahabat, kenapa itu kelilitan itu pegang perut? Ya Rasulullah, nggak tahu ini perut ini sakit ya Rasul. Nggak tahu ini saya salah makan apa, sambelkah apa, nggak tahu saya. Apa kata Nabi? Sahabat Abu Hurairah, kalau kamu sakit pergi berwudu. Pergi berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kamu doa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk disembuhkan.
Jadi sholat itu adalah tempat kita berdoa. Silakan ibu, bapak, kalau kita mau berangkat sholat, ya, caranya begitu. Caranya seperti kita mau mendatangi orang yang maha kaya, maha dermawan. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya, tapi kita yakin Allah itu maha memiliki segala-galanya. Kita datang, ya, seperti halnya kalau kita mau naik kereta, takut ketinggalan kereta, maka kita juga pergi sholat, takut ketinggalan imam, takut ketinggalan takbiratul ihram. Jadi makanya Kanjeng Nabi ngendikan, mau nggak aku tunjukkan 3 amalan, kata Kanjeng Nabi, kalau 3 amalan ini dikerjakan, dia akan menghapus dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Yang pertama, kata Nabi, yang pertama adalah isbahul wudu indal makari. Menyempurnakan wudu pada saat suasana situasi yang tidak menyenangkan. Situasinya dingin, gitu kan, suhu dingin. Kalau kena air dingin, tapi kita pergi ke air, kemudian kita berwudu nanti di situ. Ini wudu ini akan mengangkat derajat dan bisa menggugurkan dosa. Yang kedua adalah kafratul khuta ilal masajid, terutama bapak-bapak ini ya. Membanyak-banyakan langkah menuju masjid, sembahyang berjamaah. Itu kaki kanan melangkah, terangkat dosa kita. Kaki kiri melangkah, hapus dosa kita. Itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga adalah intizarus sholati ila sholat. Nunggu datangnya sholat dari sholat satu ke sholat yang lain. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya jangan kita yang ditungguin sama muazin, jangan kita yang ditungguin sama imam, tetapi kita yang nungguin datangnya waktu, kita yang nungguin datangnya imam. Caranya bagaimana? Sebelum adzan kita sudah gelar sajadah. Insya Allah gelar sajadah, nanti kita doa, nanti kita di situ. Ya, nanti begitu kita masuk sholat. Nah, ini semua sholat ini isinya doa. Tapi Pak Ustadz, saya kan gak ngerti artinya. Bacaan sholat itu Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Itu apa artinya? Saya kan gak tahu. Kalau kita gak tahu artinya, maka sholat itu isinya 2. Yang pertama, isinya adalah as-sana, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak ngerti, ya sudah dalam hati kita memuji Allah. Ya Allah, Kau Maha Baik. Ya Allah, Kau Maha Kuasa. Ya Allah, Kau Maha Kaya. Dipuji Allah. Ya Allah, Kau sudah banyak berikan nikmat kepadaku. Itu kita memuji Allah. Kemudian yang kedua, sholat itu isinya doa. Jadi nanti Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau kita kapan doa yang terbaik ketika sholat? Di antaranya ketika kita sujud, ya kan? Itu di antaranya. Bukan hanya sujud terakhir, sujud yang pertama pun demikian. Rakaat pertama, rakaat kedua, ketika sujud disitulah kita doa minta. Makanya ini kalau ada yang jadi imam, ya Pak Imam, tolong sholatnya jangan buru-buru. Ya, saya hitung itu di masjid saya. Kalau sholat itu 7 menit selesai. Ya Allah, saya kadang-kadang kalau saya jadi makmum, saya baru Maliki Yaumiddin sudah ruku imamnya. Masya Allah. Nanti lagi ruku baru baca Subhanallahil azim. Sudah i'tidal. Nah ini sholat yang seperti ini yang menjadikan pertolongan Allah itu gak datang-datang. Kenapa? Karena hati kita kosong. Boro-boro kita mau doa, boro-boro kita mau doa, mau minta sama Allah. Sholatnya aja tidak pakai tumak nina. Ada yang orang sholatnya sendiri, sholatnya nggak berjamaah nih. 1 menit beres tuh, ada. 2 menit beres. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Begini kadang-kadang nggak ada tumanina itu. Assalamualaikum, assalamualaikum, bubar begitu. Ini sholat yang seperti ini yang menjadikan pertolongan Allah nggak datang.
sakitnya nggak sembuh-sembuh, kerjaan nggak dapat-dapat, jodohnya nggak deket-deket. Ini diantaranya karena sholat kita masih belum benar sholatnya. Ya, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, nanti setelah pengajian ini, nanti sholat kita jadikan sebagai sarana untuk kita berdoa. Jadi sebelum azan kita sudah di atas sajadah, sudah wudu, sudah siap segalanya, ya kan? Nanti ketika sholat itu bukan ngomong sendiri. Sholat itu kita lagi bicara, lagi wadul, lagi curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai takbiratul ihram sudah ada di dalam hati kita itu apa hajat kita. Ya Allah, kabulkan. Ya Allah. Kan begitu. Ya Allah, saya ingin ya Allah. Ya Allah. Nah, semua tuh hadirkan dalam hati. Tapi nggak usah diomongin. Jadi bacaannya tetap kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi dalam hatinya minta ya Allah. Begitu. Ketika sujud juga begitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi dalam hatinya sembuhkan penyakitku ya Allah, sembuhkan ya Allah. Nah, seperti itu. Nanti lagi yang punya cita-cita juga beri rezeki ya Allah, beri rezeki. Padahal ada juga ketika duduk antara dua sujud. Gimana bacanya? Duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni. Nah, itu minta rezeki di situ. Ketika baca warzuqni dalam hatinya ya Allah, beri ya Allah rezeki. Apa rezeki itu banyak? Rezeki bukan hanya uang, ketemu jodoh rezeki, dapat kerjaan rezeki, usahanya lancar rezeki, karirnya naik rezeki, badan sehat rezeki, itu rezeki. Minta rezeki ya Allah, warzuqni wahdini wa'afini. Wa'afini itu artinya kita minta diselamatkan oleh Allah. Ya kan? Sekarang ini kalau kita buka berita itu kan, waduh, macam-macam musibah itu kan terjadi. Wa'afini artinya kita minta diselamatkan, dijauhkan dari segala macam musibah. Kemudian wa'fu anni. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, itulah orang sholat. Sholat itu ada orang yang sholatnya itu karena apa? Karena takut neraka. Ya apa bagus. Ada orang yang sholat itu karena mengharapkan pahala. Bagus. Ada yang lebih bagus lagi. Orang sholat itu semata-mata karena ungkapan syukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Insya Allah. Sudah selesai ya. Jadi ini sudah tinggal 7 menit. Bapak Ibu jemaah sekalian, sebagai penutup ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang ada sedang sakit Allah sembuhkan dari penyakitnya. Amin. Yang belum ketemu jodoh Allah dekatkan jodohnya. Amin. Yang belum punya kerja Allah beri kerjaan yang barokah. Amin. Yang lagi pada belajar nyantri Allah sukseskan semuanya. Amin. Apa lagi? Doa apa lagi? Yang pada punya utang Allah lunasi utangnya semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa dhurrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu idza radita daiman abada. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la waladan illa rabbaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la
ضالا إلا هديته ولا أعزب إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأنت راض عنها إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعملا صالحا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هداني الله وإياكم أجمعين والله الموفق إلى الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.